Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, kali ini kita berjumpa kembali dengan Begawan Guru Channel. Kali ini kita akan membahas tentang alasan dan tantangan bahasa Indonesia menuju internasional. Sebelum kita melanjutkan, silakan terlebih dahulu untuk subscribe Begawan Guru Channel. Bahasa Indonesia memiliki banyak alasan untuk menjadi bahasa internasional. Yuk kita bahas alasan apa aja sih dari bahasa Indonesia untuk bisa menjadi bahasa internasional. Alasan pertama adalah penutur bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki lebih dari 300 juta penutur di seluruh dunia, menjadikannya salah satu bahasa yang paling banyak digunakan. Di Indonesia sendiri, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, bahasa ibu bagi sebagian besar penduduk, dan juga digunakan sebagai bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga semakin dikenal dan dipelajari di berbagai negara. Bahkan, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi di UNESCO, seperti yang dilaporkan oleh Good Start. Alasan selanjutnya adalah bahasa Indonesia mudah dipelajari, terutama bagi penutur bahasa asing. Beberapa faktor yang membuatnya mudah adalah struktur tata bahasanya sederhana. Tidak ada kala atau tensis seperti dalam bahasa asing. Sistem ejaan yang konsisten. Penyerapan kosakata baru, baik itu dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing. Tidak ada nada dan banyak sumber belajar untuk mempelajari bahasa Indonesia. Indonesia terletak di posisi yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional dan sebagai poros maritim dunia. Hal ini menjadikan bahasa dan budaya Indonesia semakin menarik bagi dunia. Memperkuat posisinya sebagai bahasa pergaulan global, memperkaya kosakata bahasa Indonesia melalui interaksi dengan berbagai bahasa asing. Selain itu, posisi ini juga mendukung penyebaran bahasa Indonesia ke negara lain melalui hubungan perdagangan dan interaksi budaya. Bila kita pergi ke beberapa negara ASEAN, mereka paham dengan bahasa Indonesia, sehingga tidak usah khawatir kita tidak bisa bahasa asing, karena penduduk negara tersebut paham dengan bahasa Indonesia. Alasan berikutnya adalah bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi UNESCO. Berarti bahasa Indonesia berperan penting dalam mempromosikan nilai-nilai universal, solidaritas, dan perdamaian, membina persatuan nasional, berfungsi sebagai bahasa pembantu, dan memfasilitasi kelancaran komunikasi antar etnis dalam lingkungan bahasa Indonesia yang beragam. Para penutur asing mempelajari bahasa Indonesia karena mereka juga mempunyai minat terhadap budaya Indonesia. Budaya Indonesia yang kaya dan beragam, termasuk dalam pertunjukan seni, musik, film, dan kuliner, telah menarik perhatian dunia yang turut mendorong minat terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki tantangan untuk menjadi bahasa internasional. Apa saja sih tantangannya? Apakah dari diri kita sendiri tantangannya? Yuk kita bahas satu persatu ya. Tantangan pertama itu kurang promosi. Walaupun memiliki potensi yang kuat, promosi bahasa Indonesia di tingkat global masih terbatas.
dibandingkan dengan bahasa-bahasa besar lainnya seperti bahasa Inggris, Mandarin, atau Spanyol. Perhatian dunia terhadap bahasa Indonesia masih kurang. Untuk mewujudkan potensi ini, perlu langkah strategis dalam meningkatkan promosi global untuk bahasa Indonesia. Dominasi bahasa Inggris. Bahasa Inggris sampai sekarang tetap menjadi bahasa yang dominan dalam komunikasi internasional. Dominasi ini menciptakan tantangan bagi bahasa Indonesia untuk dapat bersaing sebagai alternatif atau pilihan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia dalam berbagai forum internasional. Kurangnya sumber belajar merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dalam masalah ini. Salah satu tantangan terbesar adalah minimnya sumber belajar yang berkualitas untuk bahasa Indonesia. Buku, media digital, dan alat bantu pembelajaran yang tersedia untuk penutur asing masih terbatas. Untuk meningkatkan daya tarik bahasa ini, perlu ada investasi dan penyediaan materi pembelajaran yang efektif dan menarik. Kurangnya pengakuan dan sikap pesimis. Sebagian masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya bangga dan percaya diri dengan bahasa Indonesia. Bahkan cenderung lebih menyukai bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan percakapan sehari-hari. Tantangan berikutnya adalah pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi digital seperti media sosial dan anjungan daring dapat digunakan untuk mempromosikan bahasa Indonesia agar dapat menjangkau lebih banyak pengguna. Kesimpulannya adalah bahasa Indonesia sebenarnya telah menunjukkan potensi yang luar biasa sebagai bahasa internasional. Tetapi banyak tantangan yang harus dihadapi. Dengan dukungan yang tepat dari berbagai pihak dan upaya untuk mengatasi hambatan yang ada, insya Allah bahasa Indonesia dapat mendapatkan posisi yang lebih kuat di panggung dunia. Terima kasih sudah menyempatkan untuk melihat video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Silakan untuk berlangganan Begawan Guru Channel untuk dapat menyaksikan informasi pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.